bantuan buat mereka masih aja diembat. Ya teman-teman, ini kejadian di Samosir. Kepala Dinsos di sana itu baru aja ditetapkan jadi tersangka. Kasusnya apa? Dugaan korupsi dana bantuan korban banjir senilai 1,5 miliar rupiah. Aduh, ini mah udah kehabisan akal bener nih, udah bener-bener gak bisa dipikir, bener nih. Begitu kok nyalain presidennya. Ini parah banget sih, dana bantuan bencana itu malah dikorupsi. Korupsinya itu bukan jutaan, korupsinya itu sampai 1 M lebih. Gila ini. Kepada pejabat-pejabat Aceh, jangan hanya duduk di kursi goyang Pak Yo. Sesekali Bapak turun ke lapangan dan lihat kondisi masyarakat Bapak. Sesekali Bapak turun ke lapangan, udah betul kebantuan itu nyampe kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun bantuan tuh Pak, sekatok cuma seperkaka Pak. 2 minggu sekali. Semok cuman Pak, semok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dugaan banyak netizen bahwa para pejabat di tingkat daerah selama ini, ya terutama di daerah-daerah yang terdampak bencana itu harus diperiksa. Itu adalah aspirasi banyak netizen di media sosial. Karena apa? Ya karena faktanya sekian banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tidak semua sampai ke warga yang terdampak bencana. Tentu patut diduga ada pejabat di tingkat daerah yang bermain-main, ya toh? Iya, dan saat ini ternyata dugaan banyak netizen tersebut mulai terungkap teman-teman ya. Jadi mulai terungkap seorang pejabat di daerah yang terciduk melakukan tindak pidana korupsi dana pemulihan bencana. Ya, walaupun bukan di Aceh ya, melainkan di Sumatera Utara kalau tidak salah ya, di wilayah Samosir, tetapi saya mengimbau ya aparat penegak hukum anti rasuah di negeri ini agar juga memeriksa semua pejabat daerah di Aceh ya kan, jangan sampailah bantuan dari pemerintah 51,8 triliun untuk warga Aceh itu ternyata digunakan untuk karaoke di Medan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya teman-teman, kalian bayangin ya, orang udah kena musibah banjir nih, banjir bandang, rumah rusak, harta benda hanyut, bantuan buat mereka masih aja diembat. Ya teman-teman, ini kejadian di Samosir. Kepala Dinsos di sana itu baru aja ditetapkan jadi tersangka. Kasusnya apa? Dugaan korupsi dana bantuan korban banjir senilai 1,5 miliar rupiah. Tapi yang bikin gue emosi bukan cuma nominalnya teman-teman, tapi caranya. Modusnya itu rapih serta jahat. Harusnya bantuan itu turun dalam bentuk tunai langsung nih, cash gitu ya, ke 303 kepala keluarga, biar mereka bisa beli apa yang mereka butuhkan. Tapi sama si tersangka ini, oknum ini, skemanya diubah sepihak jadi bantuan barang, tanpa persetujuan Kemensos. Pertanyaannya, kenapa diubah jadi barang coba? Ya kalian tahu, biar bisa dimainin harga vendor. Diduga dia itu juga nunjuk penyedia sendiri, terus minta jatah potongan 15% buat kantong pribadi. Akibat ini teman-teman, negara rugi lebih dari 500 juta rupiah. Itu 1,5 miliar yang harusnya nyampe ke tangan korban, bukan? Malah nyangkut ke tangan pejabat ini. Sumpah teman-teman, korupsi anggaran proyek aja udah kacau. Ini korupsi dana bencana coba. Hati nuraninya itu di mana? Oh, begitu ternyata modusnya ya. Ingat loh teman-teman ya, modus macam kayak gitu juga masuk kategori korupsi ya. Dana bantuan dari pemerintah pusat ke warga Aceh itu dalam bentuk tunai ya, jadi dalam bentuk uang fiat, uang ya, uang rupiah, bukan dalam bentuk barang, tapi diubah dalam bentuk barang oleh pejabat di Samosir tadi. Kemudian juga
pihak yang mengadakan barang tersebut, kemungkinan juga penunjukan langsung tanpa melalui proses tender karena ini juga butuh cepat. Tetapi sialnya ya kan, sang oknum pejabat ini meminta bagian 15%. Waduh. Tapi ini bukan di Aceh loh teman-teman ya. Nah gimana kalau di wilayah Aceh Bang? Saya kira juga perlu diusut. Siapa tahu ya, saya nggak menuduh. Lanjut. Aduh, ini mah udah kehabisan akal bener nih, udah bener-bener nggak bisa dipikir, bener nih. Begitu kok nyalain presidennya, nggak bisa netapin bencana ini itu. Tapi apa? Coba edan nih, tikus-tikus mafia ini emang harus dihukum mati sama perampasan aset nih. Komen kalau setuju. Kita bacakan nih. Bantuan bencana banjir dari Kemensos RP 1, miliar dikorupsi Kades di Samosir. Coba bayangkan. Begitu kemarin teriak-teriak presiden gak jelas ini itu, ada komen di bawah nih apa yang harus dilakukan DPR-nya. Dari kemarin hukuman mati nggak ada, perampasan aset belum ada, ya ini banjir pun masih dikorupsi. Edan konoha komen, like, bagikan ya. Aduh. Iya, ya. Komentar saya hampir sama dengan video sebelumnya karena yang dibahas sama ya. Jadi Kadis Kepala Dinas di Samosir ya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap ya diduga ya, karena belum inkrah, belum putusan ya. Jadi harus menggunakan kata diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan banjir di Sumatera Utara ya, di Samosir. Dan menurut saya kayaknya orang ini nggak sendirian gitu. Maksudnya nggak sendirian gimana Bang? Ya di wilayah lain mungkin ada juga temannya yang melakukan tindakan yang sama. Makanya saya berharap ya di Aceh juga dilakukan tuh pengusutan, karena siapa tahu di sana dapat lebih banyak lagi. Lanjut. Ini parah banget sih, dana bantuan bencana itu malah dikorupsi. Korupsinya itu bukan jutaan, korupsinya itu sampai 1 M lebih. Gila ini. Ini dana bantuan bencana aja dikorupsi, apalagi dana makan bergizi gratis. Dana makan bergizi gratis itu waktu Pak Prabowo itu melakukan program tersebut ya. Aku bilang kalau program itu adalah sarang korupsi. Sarang korupsi, lihat aja. Dana untuk bantuan bencana aja dikorupsi, apalagi dana soal makan bergizi gratis. Ya pasti dikorupsi lah. Ini kalau diselidiki pasti banyak yang kena korupsi gitu loh. Karena kalau kita lihat beberapa hari ini ada yang viral soal anak-anak lagi libur kan. Anak-anak lagi libur dan ada di setiap sekolah itu masih dikasihkan makanan dan juga jajan-jajan gitu. Dan jajan-jajan tersebut yang dikasih dari pemerintah itu dihitung oleh emak-emak, oleh wali murid. Apakah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Pak Prabowo 30.000 per hari gitu? Ternyata tidak sesuai gitu loh. Itu makanya aku bilang kalau program Pak Prabowo itu sarang korupsi. Nah itu juga kan, makanya kenapa saya menduganya ya. Saya menduga loh ya, tidak pernah menuduh ya. Saya menduga kenapa warga Aceh, rakyat Aceh ya, saudara-saudara kita di Aceh itu selalu merasa dianaktirikan oleh bangsa dan negara ini. Seolah-olah negara atau pemerintah itu tidak hadir ketika mereka dilanda bencana, atau minimal dianggap lambat ya, tidak kurang memberikan kepedulian atau tindakan yang cepat ya. Saya menduga bahwa sebetulnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada warga Aceh melalui pemerintah daerah itu banyak yang tidak sampai. Karena itulah saya berharap ya. Jadi saya berharap bukan hanya pejabat di Samosir saja yang diusut ya terkait tindakan korupsinya. Menurut saya para pejabat di Aceh juga harus diusut, karena jangan-jangan ya kan, jangan-jangan nilai korupsinya lebih banyak. Jangan-jangan loh ya, saya tidak menuduh ya. Lanjut.
Kepada pejabat-pejabat Aceh, jangan hanya duduk di kursi goyang Pak Yo. Sesekali Bapak turun ke lapangan dan lihat kondisi masyarakat Bapak. Jangan titip bantuan ini, titip bantuan itu. Terkadang nggak ada pun, banyak cerita dan banyak omong. Di mana ada kamera, di situ mencari sensasi saat musibah kayak gini pun. Sesekali Bapak turun ke lapangan, udah betul kebantuan itu nyampe kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun bantuan tuh Pak, sekatok cuma seperkaka Pak. 2 minggu sekali. Semok cuman Pak, semok. Satu kakak. Pokoknya lagu-lagu Noya lah itu Pak. Aku pun lah nggak paham aku masalah itu Pak. Pokoknya kayak gitu yang kami dapat. Bantuan mungkin nyampe Pak, cuman kayak gitulah nyampe ke masyarakat. Hajab kali. Sesekali Bapak turun terus ke lapangan, cek sendiri Pak. Jangan banyak omong dan jangan banyak bercerita. Jangan cari sensasi saat ada kamera dan banyak orang. Pusing di mikir apa ya. Jabatan Anda karena masyarakat. Paham ke Bapak, gaji Bapak pe karena sen masyarakat. Kegerot tak noya, tak kunah pe bentuk Bapak apa ya. Milo. Kepada Bapak yang terhormat, tolong kalau memberi bantuan yang adil Bapak ya, jangan pilih kasih. Terutama Bapak Gecik. Tolong Pak ya, kalau ada bantuan, utamakan yang betul-betul kena musibah itu. Dan jangan pilih kasih. Nanti sudah Bapak dulu Bapak utamakan. Jangan jekopan Pak ya. Tolong Pak ya, jangan jekopan ya Pak ya. Udah 2 minggu sekalipun Bapak memberi bantuan, jekopan lagi. Tolong Pak ya. Banyak bantuan Pak, tapi kami nggak tahu kemana. Tapi nggak apa-apa Pak ya. Kemana tuh Pak Gah? Belum mencenul tuh ke Bapak tuh, nanti kalau udah mencenul barulah kami tahu kemana. Jangan korupsi Pak. Tolong tuh Pak ya. Semoga bantuan itu sampai ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan, yang betul-betul sangat-sangat kena bencana. Paling insya Allah insya Allah Pak, insya Allah. Pak, korupsi pedih jadi jemahana ya. Nah, ya kan? Apa yang saya katakan kepada pejabat-pejabat Aceh, ya, kalau memberikan bantuan jangan dititipin. Karena kalau kata agama ya, kalau kita menitipkan omongan pasti akan bertambah, tapi kalau kita menitipkan barang pasti akan berkurang. Nah, dalam konteks bencana di Aceh, yang kita titipkan kan bukan omongan, yang kita titipkan itu adalah anggaran dan juga bantuan. Mengirimkan 1 truk sampai lokasi tinggal 1/4 truk, 3/4-nya kemana? Mampir-mampir. Akhirnya apa? Masyarakat Aceh mudah sekali diprovokasi ya, dengan provokasi misalnya dengan narasi pemerintah tidak peduli, pemerintah tidak hadir, padahal bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat itu gagak ketulungan banyaknya ya. Tapi di tengah jalan mampir-mampir, berkurang bahkan tidak sampai kepada warga yang berhak menerima. Dan saya sarankan juga Mbak ya, Mbaknya ini kan memberikan saran kepada pejabat di Aceh. Patut diduga pejabat yang Anda beri saran itu juga bagian dari orang yang terlibat. Iyalah, tidak menutup kemungkinan loh. Iya, tidak menutup kemungkinan. Makanya saya berharap ya KPK untuk melakukan tindakan pemeriksaan lah kepada para pejabat di Aceh ya, terkait dana bantuan bencana, dana otsus ya, dana mantan kombatan GAM, apakah benar-benar sampai kepada yang berhak menerima ataukah mampir-mampir, ataukah malah digunakan sebagai untuk bayar karaoke di Medan. Lanjut. Pertanyaannya, kenapa Sumatera lebih maju dibanding Provinsi Aceh? Coba dijawab secara logika. Malam kawan, kenapa Medan ekonominya lebih maju ketimbang Aceh? Padahal Aceh memiliki otonomi khusus, sedangkan Medan enggak. Dari segi ekonomi dan politik, Aceh diberi keistimewaan dibanding dengan Medan atau Sumatera Utara. Kalau teman-teman memiliki jawaban, silakan tulis di kolom komentar. Ini kalau menurut saya, situasi politik
Itu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antara dua provinsi ini. Situasi politik di Medan atau Sumatera Utara ini lebih stabil dibanding di Aceh. Ditambah lagi Aceh ini orang-orang mantan kombatan ini yang sering membuat gaduh, masih belum terima dengan kesepakatan damai yang pernah ditandatangani pada tahun 2005 lalu. Rata-rata orang-orang pemerintahan di Aceh itu diduduki oleh mantan militer atau mantan kombatan perang. Atau walaupun mereka tuh tentara lokal, cuma dari segi militer mereka tuh orang-orang terlatih. Mereka pernah belajar militer di Libya. Bahkan Gubernur Mualim itu sendiri pernah menjadi pengawalnya mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi ketika Libya terjadi konfrontasi dengan Amerika Serikat. Mereka tuh orang-orang terlatih loh, bukan tentara sembarangan. Dari segi intelijen dan lain-lain mereka berlatih di Libya. Makanya di Aceh itu sendiri terjadi konflik internal antara orang-orang ex-GAM itu sendiri, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi dari segi pendidikan ekonomi tidak menjadi prioritas dasar. Mereka terfokus hanya ya itu perebutan kekuasaan dan ini dan itu, dan akhirnya yang di daerah tidak menjadi prioritas, malah terlupakan. Lagi-lagi yang menjadi korban ya rakyat Aceh itu sendiri. Jika kawan-kawan memiliki pendapat silakan tulis di kolom komentar. Video saya tentang Aceh ini kawan sudah tembus sekitar 6 juta penonton. Sebelumnya saya tidak pernah membuat video-video tentang Aceh, tapi ketika banjir ini tiba-tiba mantan-mantan ex-GAM ini menyalahkan pemerintah dengan dalih kekayaan alam ini itu yang dibawa ke Jawa dan ini dan itu. Kita yang memiliki kelebihan untuk bersuara, ya ayo kita bersuara, kita suarakan, kita beri penjelasan kepada saudara-saudara kita yang di Aceh ataupun yang di Papua yang selama ini menjadi lahan konflik. Mereka selalu dijadikan tameng. Dari tahun 1976 sampai sekarang terjadinya perselisihan antara GAM dan Indonesia itu dimulai tahun 1976 sampai sekarang. Itu ribuan rakyat sipil yang sudah meninggal atau menjadi korban, itu ribuan. Dimulainya operasi ini, operasi itu 90-an, operasi kalau nggak salah operasi Jaring Merah dan ini dan itu. Itu rakyat itu yang meninggal, yang mati, itu ribuan. Nah, inilah situasi politik di Aceh yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kalau situasi politiknya aman, mungkin Aceh itu akan jauh lebih maju. Ini menurut saya. Kalau teman-teman punya pendapat, tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, share. Menurut saya pertanyaan dua abang barusan ya yang sama. Kenapa Sumatera lebih maju dibandingkan Aceh? Kenapa Sumatera Utara lebih maju dibandingkan Aceh? Padahal dana otsus, otonomi daerah khusus untuk Aceh jauh lebih besar daripada dana otonomi untuk provinsi lain ya di Indonesia, bukan hanya di Sumatera tapi di Indonesia ya. Dan juga ada tambahan dana untuk mantan kombatan GAM ya, dan itu tambahannya bukan hitungan juta atau miliar, triliun. Dan itu nggak sekali dua kali, tetapi setiap tahun. Nah, itu. Tapi kenapa Aceh masih menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan yang sangat signifikan dibanding wilayah-wilayah lain di Sumatera? Menurut saya, tanyakan itu kepada pejabat di Aceh, ya kan? Apakah uang dari pemerintah pusat itu benar-benar digunakan untuk mengelola wilayah Aceh dengan baik, ataukah hanya sekedar digunakan untuk karaoke di Medan ya. Jadi jangan ditanyakan kepada netizen, tanyakanlah kepada pejabat-pejabat di Aceh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.